Shalom saudara kekasih dalam Tuhan Yesus. Bagaimana kabarnya? Senang bisa menyapa kembali dalam program Pastor Talk di Zion Church of Christ. Hari ini kita akan membahas mengenai pemulihan bersama Tuhan. Saya yakin bahwa kita semua pernah mengalami yang namanya masalah, kesulitan, kesedihan, dan kehilangan. Biasanya pada saat terjadi, kita akan mempertanyakan kepada Tuhan, kenapa hal tersebut bisa terjadi? Tetapi kadang kita lupa bahwa kita senantiasa punya harapan bersama Tuhan. Bahwa Tuhan kita sanggup memulihkan keadaan kita, bahkan bisa lebih dari yang kita bayangkan. Nah, hari ini kita akan belajar dari Ayub. Bagaimana dia menghadapi kehilangan dan kesulitannya. Tetapi dia bisa keluar sebagai pemenang. Dan dia bisa mengalami pemulihan yang luar biasa bersama Tuhan. Kita baca dari kitab Ayub 1 ayat 13 sampai 19. Begini firman Tuhan. Pada suatu hari, ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar, serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya, serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilantainya pada 4 penjuru dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Wah, tragis sekali ya kisah Ayub. Di saat yang bersamaan dia mendapatkan kabar bahwa semua hartanya hilang, lenyap begitu saja. Mulai dari kambing domba, mulai dari unta-unta, mulai dari lembu sapi, bahkan anaknya yang lelaki dan yang perempuan. Keadaan ini sangat tidak mudah untuk bisa diterima oleh siapapun yang mengalaminya. Bahkan orang tersebut bisa marah kepada Tuhan karena membiarkan hal tersebut terjadi. Tetapi hari ini kita belajar reaksi Ayub itu berbeda. Ayub tidak menuduh, Ayub tidak marah kepada Tuhan. Kita baca di ayatnya yang ke-20 sampai 22. Maka berdirilah Ayub, ini setelah dia dapat kabar ya. Lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Dalam semuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah
berbuat yang kurang patut. Kita bisa belajar 3 hal dari Ayub tentang reaksi yang benar dan tidak berbuat dosa pada saat terjadi kesulitan atau kehilangan. Yang pertama, kesabaran. Ayub menunjukkan kesabarannya dalam dia menghadapi kesulitan, dalam dia menghadapi kesedihan atas kehilangan yang ada. Walaupun orang-orang sekitarnya tidak sependapat dengan Ayub. Bahkan istrinya berkata dalam Ayub 2 ayat 9. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Tetapi Ayub sabar dan menjaga mulutnya sehingga tidak keluar perkataan yang mengutuki Tuhan. Tidak mudah dalam kondisi seperti Ayub, kehilangan bahkan tubuhnya mengalami luka-luka, tetapi dia menjaga mulutnya sehingga mulutnya tidak mengeluarkan perkataan yang berdosa. Poin yang kedua yang kita bisa belajar dari Ayub, percaya kepada Tuhan. Ayub tahu bahwa segala yang dimilikinya itu adalah kepunyaan Tuhan, sehingga Tuhan yang punya hak untuk memberi dan Tuhan juga yang berhak untuk mengambil. Dan dia yakin Tuhan pasti memihak dia. Dari Ayub 19 ayat 25 sampai 27. Tetapi aku tahu penebusku hidup dan akhirnya ia akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku pun aku akan melihat Allah. Yang aku sendiri akan melihat memihak kepadaku. Mataku sendiri menyaksikannya dan bukan orang lain. Hati sanubariku merana karena rindu. Wow, luar biasa ya. Sudah dia jaga mulutnya, tidak mengutuki Allah, tidak berkata yang tidak-tidak tentang Allah. Bahkan dia mengucapkan percayanya dia bahwa Tuhan pasti memihak dia. Hal yang ketiga yang bisa kita pelajari, pengampunan. Pada saat dia mengalami kesulitan, datang orang-orang sekitarnya dia yang mungkin tidak support sama dia. Seperti istrinya tadi yang meminta dia mengutuki Allah, seperti teman-temannya. Tetapi Ayub tetap mengampuni orang yang menyakitinya. Bahkan dia berdoa kepada teman-temannya. Dan akhirnya apa yang Ayub dapatkan? Ayub dipulihkan Tuhan luar biasa. Kita baca di Ayub 42 ayat 10 dan ayat 12. Ayub mendapatkan 2 kali lipat dari kepunyaannya dahulu. Dan Tuhan memberkati lebih dari kehidupan yang dahulu. Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, mari kita sama-sama belajar seperti Ayub. Belajar sabar menjaga mulut kita supaya tidak jatuh ke dalam dosa. Belajar percaya apapun yang sedang terjadi saat ini, Tuhan punya rencana yang lebih baik. Dan belajar mengampuni. Kadang kalau kita lagi dalam kondisi sulit, emosi kita lebih cepat tersulut. Kita bisa dan mau belajar mengampuni, sehingga kita jaga hati dan kita bisa mengampuni dan berdoa kepada mereka. Sehingga apapun kesulitan, apapun kesedihan, apapun kehilangan yang kita hadapi, kita tahu Tuhan mampu dan sanggup memulihkan dan memberkati kita lebih dari yang bisa kita bayangkan. Percaya kita bisa melakukannya bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.